Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Bunda. Sebelumnya Bunda, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu Bunda, demi mewujudkan rasa nyaman dan timbulnya kasih sayang di antara saya dan Bunda-Bunda sekalian, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ardita Triamasari, saya adalah salah satu mahasiswi di jurusan Gizi, Poltekkes Kemenkes Semarang. Nah, berdirinya saya di sini bertujuan untuk melakukan penyuluhan gizi terhadap bunda-bunda sekalian, khususnya untuk kategori anak usia 1 hingga 3 tahun Bunda. Nah, Bunda, penyuluhan yang akan saya lakukan pada pagi hari ini berjudul Keluarga Hebat, Balita Sehat untuk Indonesia Maju. Nah, Bunda, untuk lebih membangkitkan semangat di antara kita semua, Bunda, baik saya dalam menyampaikan berbagai informasi penting di dalam penyuluhan pada pagi hari ini dan Bunda-Bunda sekalian juga, untuk lebih semangat dalam menerima informasi yang akan saya sampaikan, saya sudah menyediakan sebuah sapaan atau panggilan untuk Bunda-Bunda sekalian. Jadi saya akan memanggil 3 kali. Untuk panggilan pertama, Bunda bisa menjawab siap Bunda, panggilan kedua, Bunda bisa menjawab siap Bunda, dan panggilan ketiga, Bunda bisa menjawab Balita Sehat untuk Indonesia Maju. Oke Bunda, kita langsung coba aja ya Bunda ya. Bunda pintar, siap Bunda. Bunda pintar, siap Bunda. Bunda pintar, Balita Sehat untuk Indonesia Maju. Yeay! Terima kasih Bunda. Nah Bunda, sebelum saya menyampaikan berbagai informasi di dalam penyuluhan gizi untuk kategori anak usia 1 hingga 3 tahun, sebelumnya di sini saya akan menunjukkan salah satu quotes favorit saya, karena quotes ini cukup menggelitik di dalam kehidupan saya Bunda. Di dalam quotes ini disebutkan bahwa you are what you eat Bunda, yang artinya adalah Anda adalah apa yang Anda makan. Nah, jadi si anonim ini ingin mencoba mengungkapkan bahwa karakteristik seseorang dapat diketahui berdasarkan apa yang dia makan, Bunda. Jadi kalau misalkan saya telusuri lebih jauh, Bunda, mengapa seseorang dapat diketahui karakteristiknya dari apa yang ia makan, analogi singkatnya seperti ini, Bunda. Ketika kita membandingkan antara konsumen yang sangat menggemari untuk mengonsumsi berbagai makanan cepat saji atau fast food, dan dibandingkan dengan kelompok vegetarian, mereka adalah dua kelompok yang memiliki karakteristik yang jelas sangat berbeda ya Bunda. Kalau misal kita menelaah ke sisi kelompok yang memiliki kegemaran terhadap konsumsi makanan fast food, kita dapat memprediksikan bahwa kelompok ini memiliki karakteristik yang praktis, kemudian cenderung memiliki rasa malas, bahkan untuk mengurus dirinya sendiri atau menjaga kesehatan dirinya sendiri. Hal ini tentu berbeda dengan kelompok vegetarian, Bunda. Kelompok vegetarian ini dapat diprediksikan kelompok ini memiliki karakteristik yang teratur, kemudian selektif, dan tentunya sangat memperhatikan bagaimana kondisi dan faktor kesehatan yang ada di dalam tubuh kelompok vegetarian ini. Nah, jelas bagaimana quotes ini ketika kita jabarkan ada benarnya bahwasanya apa yang kita makan itu menggambarkan bagaimana karakteristik yang kita miliki begitu Bunda. Nah Bunda, saya akan mengajukan satu pertanyaan kepada bunda-bunda sekalian. Bunda-bunda sekalian ini lebih memilih yang mana sih? Untuk anak-anak bunda, apakah anak-anak bunda ingin sekali dijadikan anak yang gemar dalam mengonsumsi fast food yang ada di sisi kiri, ataukah Bunda
Bunda lebih memilih membesarkan anak dengan kebiasaan makan makanan yang sehat seperti yang di sisi yang ini, Bunda. Ayo Bunda, Bunda mau milih yang mana nih? Bunda lebih suka anak yang bertubuh gempal atau anak dengan proporsi tubuh yang sangat normal seperti yang di atas saya ini? Tentunya bunda-bunda sekalian ingin ya memiliki seorang anak yang sehat dan tentunya memiliki proporsi tubuh yang normal sesuai dengan usianya seperti itu. Nah, Bunda, jadi ketika anak memiliki kebiasaan pemilihan makanan yang tidak sehat, Bunda, anak tersebut cenderung akan memiliki komposisi tubuh seperti ini, Bunda. Mereka akan tersusun dari berbagai makanan yang kurang sehat dan tidak sesuai dengan gizi seimbang. Hal ini berbeda dengan anak-anak yang dibesarkan atau memiliki kebiasaan mengonsumsi berbagai makanan yang sehat seperti sayuran, buah, kemudian ada ubi-ubian dan sebagainya. Jadi harus dipastikan bahwa bunda-bunda sekalian ini memiliki pola pikir atau mindset akan membesarkan anak-anak dengan gizi yang seimbang dan tentunya memiliki proporsi tubuh yang normal, begitu ya Bunda ya. Bunda pintar, siap Bunda. Bunda pintar, siap Bunda. Bunda pintar, balita sehat untuk Indonesia maju. Yeay, terima kasih Bunda untuk semangatnya. Nah Bunda, langsung saja kita masuk ke penyuluhan gizi untuk anak usia 1 hingga 3 tahun. Nah Bunda, melihat Indonesia akhir-akhir ini, kita semua sedang mengalami krisis atau masalah di berbagai aspek kehidupan ya Bunda. Dan salah satunya ada di bidang kesehatan, dan khususnya lagi ada di bidang gizi. Nah, memang kalau kita berbicara mengenai masalah gizi di Indonesia, masalah gizi ini menjadi salah satu hal yang tidak mudah untuk kita selesaikan, baik diselesaikan oleh pemerintah maupun kita sendiri sebagai warga negara Indonesia. Nah, melihat atau berbicara mengenai masalah gizi, sebagai salah satu kelompok umur yang sangat rentan dan paling rentan jika dibandingkan dengan kelompok umur lainnya, anak bawah 5 tahun atau balita dan khususnya anak usia 1 hingga 3 tahun memiliki masalah gizi yang cukup banyak jika dibandingkan dengan masalah gizi pada kelompok usia dewasa muda hingga dewasa tua Bunda. Nah, kalau di dalam kelompok atau kategori usia dewasa muda sampai usia dewasa tua, mereka ini dikenal dengan masalah gizi yang istilahnya disebut sebagai double burden yang sekarang sudah berkembang menjadi triple burden. Nah, triple burden ini adalah 3 masalah gizi yang meliputi 1, yaitu wasting atau kekurangan gizi, kemudian ada obesitas atau gizi lebih, dan yang terakhir adalah kekurangan zat gizi mikro. Zat gizi mikro ini meliputi vitamin dan mineral. Nah, hal ini berbeda dengan masalah gizi yang ada pada kelompok usia 1 hingga 3 tahun, Bunda. Dari jumlahnya, ternyata masalah gizi pada anak usia 1 hingga 3 tahun ini memiliki jumlah masalah gizi yang lebih banyak jika dibandingkan dengan masalah gizi yang ada pada kelompok umur dewasa muda hingga dewasa tua. Nah, kali ini Bunda, saya akan mencoba untuk menjabarkan satu persatu masalah gizi yang ada pada anak usia 1 hingga 3 tahun. Nah, yang pertama adalah stunting. Stunting adalah salah satu masalah gizi pada anak di mana anak ini ada pada suatu kondisi di mana memiliki tinggi badan kurang dari normal di dalam suatu kelompok tertentu. Nah, analogi singkatnya seperti ini, Bunda. Ketika ada satu anak yang berusia 1 tahun, ia memiliki tinggi badan sesuai dengan normal tinggi badan pada kelompok umur 1 tahun. Normalnya, tinggi badan untuk kelompok 1 tahun itu memiliki tinggi badan berkisar 72 hingga 78 cm. Akan tetapi, anak dengan penderita stunting ini memiliki tinggi badan yang kurang dari 72 cm. Nah, untuk masalah gizi yang kedua adalah KVA.
KVA adalah singkatan dari kekurangan vitamin A. Nah, hal ini menjadi catatan penting untuk kita semua sebagai seorang ibu bahwasanya hal ini menyadarkan kita bahwa pentingnya imunisasi vitamin A yang dilakukan kepada anak sejak usia 6 bulan hingga 5 tahun, Bunda. Karena apa, Bunda? Karena ketika si anak ini tidak mengalami imunisasi dengan sebaik-baiknya, ia akan beresiko terkena gangguan atau penyakit pada organ mata atau istilah medisnya disebutkan sebagai seroftalmia. Nah, jika seroftalmia ini tidak ditangani secepat mungkin, ia akan menyebabkan kebutaan pada anak di masa yang akan datang, seperti itu. Nah, untuk masalah gizi yang berikutnya adalah obesitas. Nah, Bunda-Bunda sekalian, tidak sedikit dari kita di masyarakat yang menganggap bahwasanya anak yang bertumbuh gempal atau bertubuh gemuk ini lebih terlihat lucu dan sehat jika dibandingkan dengan anak-anak dengan proporsi tubuh yang normal. Padahal, Bunda, berbagai penelitian sudah membuktikan bahwa ternyata anak yang mengalami obesitas di masa kecilnya, ia akan beresiko 5 kali lebih beresiko terkena atau menderita penyakit tidak menular di masa yang akan datang atau di masa tuanya, Bunda. Nah, untuk penyakit yang berikutnya atau masalah gizi yang berikutnya adalah GAKI atau GAKI ini singkatan dari gangguan akibat kekurangan yodium. Hal ini sejalan dengan upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan biofortifikasi dengan penambahan yodium di berbagai garam yang dikonsumsi oleh masyarakat untuk mencegah atau menekan prevalensi dari gangguan akibat kekurangan yodium. Karena apa, Bunda? Karena ketika si anak itu sudah mengalami gangguan akibat kekurangan yodium, ia akan lebih beresiko terkena penyakit gondok dan ada suatu gangguan yang disebut dengan kretinisme, yaitu gangguan saraf atau dapat menyebabkan keterlambatan mental atau retardasi mental, seperti itu. Nah, Bunda, sejalan dengan penjelasan saya di slide sebelumnya mengenai masalah gizi pada kelompok umur 1 hingga 3 tahun, jadi ketika masalah gizi ini sudah diderita oleh anak usia 1 hingga 3 tahun dan tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka ini dapat menyebabkan berbagai dampak negatif di dalam tubuh si kecil. Nah, dampak apa saja sih yang dapat terjadi ketika masalah gizi tidak dapat diselesaikan dengan baik? Yang pertama adalah kemampuan motorik mengalami keterlambatan. Hal ini jelas ya, Bunda, ketika anak kita mengalami stunting contohnya, tentu kemampuan motorik si kecil akan mengalami keterlambatan dan tentunya akan terhambat. Kemudian dampak yang berikutnya adalah daya tahan tubuh menurun, kemudian terhambatnya pertumbuhan fisik, dan yang terakhir adalah pertumbuhan otak terhambat. Nah, kita ambil contoh mudahnya seperti ini, Bunda. Seperti tadi, misal si kecil mengalami gangguan akibat kekurangan yodium, yaitu kretinisme, yang mana kretinisme ini dapat menyebabkan retardasi mental pada si kecil. Hal ini tentu dapat mengakibatkan adanya pertumbuhan otak yang terhambat sehingga pertumbuhan dari perkembangan dari si kecil ini akan ikut terhambat juga. Nah, pasti Bunda bertanya-tanya kan ya, bagaimana sih kita sebagai orang tua agar dapat mencegah masalah gizi agar tidak diderita oleh anak-anak kita tercinta? Nah, di sini saya akan memberikan 2 hal penting bagaimana cara mencegah masalah gizi agar tidak diderita oleh anggota keluarga kita. Yang pertama adalah penyuluhan gizi, dan yang kedua adalah penerapan pedoman isi piringku. Nah, Bunda, hal ini sejalan dengan apa yang sedang kita lakukan pada pagi hari ini, yaitu melakukan penyuluhan gizi. Nah, hal yang perlu Bunda sekalian ketahui bahwasanya penyuluhan gizi ini adalah suatu usaha di mana usaha ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi di masyarakat dengan cara mengubah perilaku dan pola pikir masyarakat. Mungkin yang tadinya belum baik bisa menjadi lebih baik, dan yang sudah baik akan mempertahankan dan terus mengupgrade atau meningkatkan perilaku-perilaku positif
yang sudah dilakukan di keluarganya dan dapat memberikan dampak positif juga di kalangan atau lingkungan sekitar. Tentunya sesuai dengan prinsip ilmu gizi. Nah, Bunda, berbicara mengenai poin kedua dari cara pencegahan masalah gizi, yaitu penerapan pedoman isi piringku. Nah, mungkin buat Bunda-Bunda sekalian dan saya sendiri, sebelum mendapatkan informasi-informasi di bidang gizi, saya kurang memahami apa itu isi piringku. Karena mungkin kita ya Bunda sedari kecil lebih mengenal dengan slogan atau istilah 4 sehat 5 sempurna. Padahal Bunda, sekarang slogan ini sudah tidak dapat dipakai lagi dan berubah menjadi slogan isi piringku. Nah, jadi slogan 4 sehat 5 sempurna ini sudah tidak dipakai lagi dan sudah berganti menjadi isi piringku. Nah, mengapa demikian, Bunda? Hal ini dikarenakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini menganggap bahwa slogan atau istilah 4 sehat 5 sempurna ini hanya mementingkan kandungan gizi tanpa memperhatikan keseimbangan jumlahnya. Nah, sedangkan isi piringku ini lebih mengutamakan bagaimana keseimbangan jumlah dari masing-masing penggolongan bahan makanan. Nah, sebenarnya Bunda, isi piringku ini sebuah kampanye Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berisi mengenai acuan sajian sekali makan. Dan kampanye isi piringku ini sebenarnya sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sejak tahun 1995 dan mulai digaungkan pada tahun 2017 sebagai pedoman umum gizi seimbang atau PUGS. Akan tetapi memang baru gencar dikenal oleh masyarakat akhir-akhir ini ya Bunda ya. Nah, mengapa sih Bunda kok 4 sehat 5 sempurna ini digantikan dengan isi piringku? Karena di sini saya sudah menyediakan suatu ilustrasi untuk dapat membandingkan antara lebih baik mana sih antara 4 sehat 5 sempurna jika dibandingkan dengan isi piringku. Jadi Bunda, untuk 4 sehat 5 sempurna ini, di dalam slogan ini tuh hanya menjelaskan atau mementingkan kandungan gizi dari berbagai penggolongan bahan makanan. Jadi di dalam penggolongan bahan makanan yang seharusnya atau dianjurkan untuk dikonsumsi oleh kita itu terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, sayuran, dan disempurnakan dengan segelas susu. Akan tetapi Bunda, hal ini tentunya disempurnakan oleh isi piringku, yaitu, nah isi piringku ini jadi terdiri dari pengelompokan isi piringku sesuai dengan kategori umur tertentu Bunda. Nah, di sini saya mengambil contoh isi piringku untuk anak usia 1 hingga 2 tahun dan untuk anak 2 sampai 3 tahun Bunda. Jika dilihat dari dua kategori atau kelompok umur anak dari 1 hingga 2 tahun dan 2 sampai 3 tahun ini memiliki perbandingan kelompok atau penggolongan bahan makanan yang berbeda. Padahal jika dibandingkan kelompok umur ini hanya bertaut 1 hingga 2 tahun saja ya Bunda, akan tetapi memang isi piringku ini lebih detail untuk membicarakan bagaimana keseimbangan jumlah sesuai dengan kelompok umur tertentu, seperti itu. Bunda pintar, siap Bunda. Bunda pintar, siap Bunda. Bunda pintar, balita sehat untuk Indonesia maju. Yeay, ternyata masih semangat ya Bunda ya. Baik Bunda, kita lanjutkan. Jadi kalau di dalam ilmu gizi nih Bunda, kita akan sering sekali mendengar apa itu triguna makanan. Jadi triguna makanan ini adalah 3 hal penting di dalam makanan yang terdiri dari zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur. Nah, sesuai dengan namanya, zat tenaga ini adalah suatu zat yang diperoleh dari makanan yang dapat menghasilkan tenaga atau energi untuk menggerakkan berbagai macam alat dan organ-organ vital dalam tubuh kita seperti jantung, paru-paru, otot, dan sebagainya. Kemudian ada zat pembangun yang berfungsi untuk membangun pertumbuhan dan tentunya adanya regenerasi sel. Dan yang terakhir ada zat pengatur yang fungsinya juga untuk mengatur berbagai proses metabolisme kerja di dalam tubuh kita. Nah, Bunda, kali ini kita akan melihat satu persatu kegunaan dari
berbagai macam penggolongan bahan makanan. Nah, yang pertama adalah makanan pokok. Nah, mungkin bunda-bunda sekalian sudah banyak ya mengetahui makanan-makanan apa saja yang tergolong ke dalam makanan pokok. Nah, antara lain ya ada nasi, kemudian ada mie, ada roti, kentang, kemudian ubi, kemudian ada jagung, sereal, dan sebagainya ya bunda ya. Nah, mungkin di kalangan kita ya bunda ya, dan mungkin bunda-bunda sekalian juga lebih sering mengonsumsi nasi ketimbang jenis makanan pokok yang lainnya, seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari makanan pokok yang kita konsumsi itu? Jadi makanan pokok yang kita konsumsi ini dapat memberikan zat gizi dasar bunda agar dapat mempertahankan hidup sesuai dengan iklim dan lingkungannya. Nah, sesuai dengan isi piringku pada kelompok umur 1 hingga 3 tahun, makanan pokok ini diberikan sebanyak 35% dari total kebutuhan gizi bagi anak usia 1 hingga 3 tahun. Nah, penggolongan makanan yang berikutnya adalah lauk pauk. Lauk pauk ini terdiri dari berbagai macam jenis makanan yang mengandung protein, baik protein hewani dan protein nabati. Nah, mungkin Bunda-Bunda juga sudah bisa ya Bunda membedakan makanan apa saja sih yang tergolong ke dalam protein hewani dan protein nabati. Nah, mungkin kalau protein hewani, bunda-bunda lebih sering mengonsumsi seperti telur, ayam, seperti itu ya bunda, dan ikan mungkin ya bunda ya. Dan kalau untuk protein nabatinya sendiri mungkin kesehariannya tempe, tahu, kacang-kacangan, dan sebagainya. Nah, sebenarnya bunda, lauk pauk yang banyak mengandung protein ini memiliki banyak sekali fungsinya, antara lain yang pertama adalah menghasilkan energi, kemudian membangun jaringan baru atau regenerasi sel, kemudian adalah mengganti jaringan yang rusak, kemudian menjaga keseimbangan antara asam dan basa di dalam tubuh. Nah, untuk komposisi atau proporsi pemberian lauk pauk untuk kategori anak usia 1 hingga 3 tahun adalah 35%. Hal ini sama dengan pemberian makanan pokok untuk anak usia 1 hingga 3 tahun. Nah, yang berikutnya adalah sayuran dan buah-buahan ya Bunda ya. Jadi, mengapa anak usia 1 hingga 3 tahun menjadi salah satu kelompok umur yang sangat penting mendapatkan asupan dari sayuran dan buah-buahan, karena sayuran dan buah-buahan ini memiliki banyak sekali kegunaannya di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah sayuran dan buah-buahan ini banyak mengandung vitamin dan mineral, kemudian mengatur pertumbuhan, kemudian pemeliharaan tubuh, dan yang paling penting adalah sayuran dan buah-buahan ini mengandung serat yang tinggi yang dapat mencegah si kecil dari sembelit atau konstipasi atau susah buang air besar seperti itu ya Bunda. Dan sesuai dengan isi piringku pada kategori anak usia 1 hingga 3 tahun, pemberian sayuran dan buah-buahan ini dapat diberikan sebesar 30% dari kebutuhan gizi si kecil. Nah, baik Bunda, berbicara mengenai kebutuhan gizi pada anak usia 1 hingga 3 tahun, di sini sudah saya sediakan sebuah tabel yang berisi mengenai anjuran jumlah porsi menurut kecukupan energi untuk anak usia 1 hingga 3 tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi tahun 2019. Nah, Bunda, jadi sesuai dengan angka kecukupan gizi atau AKG tahun 2019, anak dengan usia 1 hingga 3 tahun ini memiliki kecukupan energi sebesar 1.350 kilokalori, yang mana di sini sudah saya bagi pemorsiannya sesuai dengan penggolongan makanan, disesuaikan dengan angka kecukupan energi anak usia 1 hingga 3 tahun. Makanan pokok untuk si kecil pada usia 1 hingga 3 tahun, Bunda bisa memberikan sebesar 1,5 porsi, lauk hewani 2 porsi, lauk nabati 2 porsi, kemudian sayuran 2 porsi, buah-buahan 4 porsi, susu 2 porsi, minyak 4 porsi, dan gula sebesar 2 porsi. Nah, Bunda, merujuk pada slide sebelumnya, di sini saya sudah membuatkan standar distribusi makanan sesuai dengan anjuran jumlah porsi menurut kecukupan energi untuk anak usia 1 hingga 3 tahun yang sudah saya buat di slide sebelumnya.
Nah, jadi untuk makanan pokok, untuk pagi hari Bunda bisa memberikan setengah porsi, kemudian siang setengah porsi, dan malam setengah porsi. Kemudian ada lauk hewani, nabati, sayuran, buah-buahan, susu, dan minyak serta gula yang sudah saya bagi pada masing-masing waktu makan, yaitu ada waktu makan pagi, waktu makan siang, snack sore, dan ada waktu makan malam. Nah, Bunda, kalau misal kita berbicara mengenai porsi ini, porsi itu, mungkin Bunda akan mengalami kesulitan ya, Bunda. Sepertinya porsi itu seperti apa sih? Kalau misalnya kita memberikan satu porsi makanan pokok itu sebesar apa sih? Dengan ukuran seperti apa sih? Nah, jadi di dalam slide ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana pemorsian makanan sesuai dengan pengelolaan bahan makanan yang dapat Bunda-Bunda berikan kepada anak-anak di usia 1 hingga 3 tahun. Nah, jadi Bunda, untuk satu porsi nasi itu dapat diukur dengan seberat 100 gram nasi, atau Bunda akan lebih mudah jika dikonversikan ke dalam ukuran rumah tangga, yaitu 1 centong nasi. Nah, 1 centong nasi ini setara juga dengan 1 porsi roti, yaitu sebesar 35 gram roti tawar, atau dengan ukuran rumah tangga yaitu 1 lembar. Kemudian hal ini juga setara dengan 1 piring mie kering rebus, atau setara dengan 100 gram mie kering rebus. Dan mungkin kalau Bunda juga mau memberikan nasi tim, hal ini juga setara dengan 1 mangkuk kecil nasi tim. Nah, keempat bahan makanan yang tergolong dalam makanan pokok ini memiliki kesetaraan dalam jumlah energinya Bunda. Jadi, Bunda boleh memvariasi makan siang mungkin boleh diberikan nasi tim, kemudian makan pagi mungkin bisa diberikan roti, dan makan malam mungkin bisa diberikan mie, dan sebagainya. Jadi, pemorsian-pemorsian ini dimaksudkan untuk dapat memvariasi berbagai jenis penggolongan bahan makanan yang bisa diberikan kepada si anak kecil sesuai dengan ukuran pemorsian yang setara seperti itu, Bunda. Nah, Bunda, berbicara mengenai penggolongan bahan makanan berikutnya adalah di sini sudah saya sajikan bagaimana contoh porsi lauk hewani. Nah, yang pertama Bunda, mungkin Bunda sering ya memasak semur daging untuk si kecil, dan mungkin masih bingung nih, bagaimana sih cara memorsikan 1 porsi daging sapi. Jadi kalau ditimbang Bunda, 1 porsi daging sapi ini seberat 50 gram. Nah, hal ini setara dengan 1 potong kecil. Kemudian hal ini juga setara dengan 60 gram telur atau 1 butir telur. Kemudian ada 50 gram ayam atau 1 potong ayam, dan mungkin Bunda bisa memberikan 1 potong sedang ikan dengan berat 40 gram ikan. Nah, di sini kan ada A, B, C ya Bunda ya. Kalau untuk 1 porsi ikan atau 1 potong sedang ikan itu yaitu yang gambar A. Jadi Bunda ini bisa memberikan kepada si kecil 1 porsi ikan sesuai dengan ukuran di gambar ikan yang A. Nah, yang selanjutnya adalah contoh pemorsian lauk nabati dan sayur. Nah, Bunda, di sini lauk nabati yang saya sediakan adalah mungkin yang paling sering Bunda konsumsi ya, yaitu tempe dan tahu. Untuk tempenya sendiri, Bunda bisa memberikan 50 gram tempe, atau lebih mudahnya adalah 1 potong besar, dan hal ini setara dengan 80 gram tahu atau 1 potong besar tahu. Nah, untuk sayurannya sendiri adalah Bunda bisa memberikan 1 piring tumis sawi, atau hal ini setara dengan 100 gram tumis sawi, atau mungkin kalau Bunda bisa memberikan bening bayam yang ini bisa diberikan dengan ukuran 1 mangkuk, atau dengan menimbang sebesar 100 gram. Tetapi Bunda, saya sangat menyarankan untuk mempermudah Bunda dalam melakukan pemorsian itu dengan menggunakan ukuran rumah tangga seperti 1 mangkuk,
satu potong besar, satu piring, satu gelas, seperti itu ya Bunda ya. Nah, untuk yang terakhir adalah contoh pemorsian buah-buahan Bunda. Jadi kalau untuk buah-buahan sendiri, ketika Bunda memberikan buah apel kepada si kecil, Bunda bisa memberikan apel seberat 120 gram atau hal ini setara dengan satu buah sedang, kemudian 100 gram melon atau satu potong besar melon, kemudian 100 gram jeruk atau setara dengan satu buah sedang jeruk, dan 100 gram pepaya atau setara dengan satu potong besar pepaya. Nah, Bunda, untuk lebih memahami bagaimana cara penerapan pedoman isi piringku ini, di sini sudah saya sediakan bagaimana sih contoh menu sesuai dengan isi piringku untuk kelompok anak usia 1 hingga 3 tahun yang sudah saya sesuaikan dengan standar distribusi makanan yang sudah saya sampaikan di slide-slide sebelumnya ya Bunda. Jadi untuk sarapan atau makan pagi, Bunda bisa memberikan nasi lunak yaitu setengah porsi, yaitu dengan ukuran rumah tangga 4 sendok makan, telur dadar setengah porsi yaitu setengah butir besar, tempe bacem dengan tempe setengah porsi atau satu potong kecil, tumis sawi yaitu mungkin Bunda bisa memberikan setengah porsi juga, bisa setengah piring, atau mungkin bisa Bunda berikan setengah gelas. Kemudian ada buah potong, mungkin Bunda bisa memberikan pepaya, yaitu setengah porsi, dengan ukuran rumah tangga setengah potong. Nah, untuk makanan selingan pagi atau snack pagi, untuk si kecil, Bunda bisa memberikan puding buah naga. Sebagaimana sudah saya distribusikan, untuk selingan pagi, diharapkan ada buah, kemudian ada susu, sehingga hal ini dapat dijadikan sebuah kombinasi yang tepat untuk dijadikan selingan atau snack pagi untuk si kecil. Nah, kemudian Bunda, untuk contoh menu makan siang yang sesuai dengan isi piringku, di sini saya sudah menyajikan yaitu nasi lunak setengah porsi, yaitu 4 sendok makan. Kemudian ada ikan kakap filet panggang, yaitu setengah porsi juga, yaitu setengah potong kecil. Ada perkedel tahu dengan tahu setengah porsi juga Bunda, yaitu satu potong kecil. Bening bayam, yaitu seperempat porsi, yaitu sebesar seperempat gelas. Dan ada juga buah potong yaitu melon setengah porsi yang setara dengan setengah potong sedang. Nah, untuk selingan sorenya Bunda, Bunda boleh memberikan smoothies buah melon. Karena kan tadi kita memberikan porsi buah yang cukup banyak ya Bunda. Jadi saya sendiri mendistribusikannya tepat untuk makan pagi, kemudian ada snacknya, kemudian makan siang, dan snack lagi. Nah, untuk makan malam Bunda, di sini saya menyediakan nasi tim hati ayam Bunda untuk mewujudkan makanan yang bervariasi Bunda. Jadi di sini saya memberikan nasi tim. Nasi tim ayam ini terdiri dari nasi tim yaitu setengah porsi dengan ukuran 4 sendok makan, hati ayam setengah porsi dengan ukuran 2 buah sedang, kemudian tahu, kemudian sayur, dan buah potong juga ada yaitu setengah porsi, dan pemberian susu sapi yaitu 1 gelas sedang. Nah, Bunda-bunda semua, sebagaimana sudah kita mempelajari ya Bunda, dan mengenal lebih jauh mengenai slogan isi piringku yang sebaiknya kita terapkan di dalam lingkungan keseharian kita, maka dari itu Bunda, ayo kita bersama-sama pelan-pelan untuk belajar sedikit demi sedikit untuk menerapkan bagaimana pedoman isi piringku sesuai dengan pedoman umum gizi seimbang. Maka dari itu Bunda, ayo wujudkan keluarga hebat balita sehat untuk Indonesia maju. Nah, Bunda, sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.